camping bermalam di hutan dan berpetualang selama 3 hari untuk mencari sumber makanan yang ada di dalam hutan ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakal melanjutkan petualangan untuk memancing ikan-ikan kecil yang ada di hulu sungai di atas sana. Beberapa kegiatan yang saya lakukan seperti memancing ikan. Oke teman-teman, jadi di sini kita juga mendapatkan ikan baung yang sangat-sangat kecil. Berburu ikan menggunakan serok dan mencari tumbuhan liar untuk diolah menjadi sumber makanan selama berada di dalam hutan ini. Oke teman-teman, jadi di sini kita juga dapat jenis ikan-ikan kecil seperti ini. Oke teman-teman, jadi di sini kita juga dapat ikan betok nih. Ini matang dengan sempurna ikannya. Nih teman-teman tengok nih. Oke teman-teman, jadi ini untuk semur pakisnya. Ini benar-benar enak sekali ya. Langsung aja kita sikat. Teman-teman, jadi baru saja kita tinggal sebentar untuk ikan. Jadi ini sudah dimakan oleh hewan-hewan yang ada di sini. Oke teman-teman, jadi ini adalah ikan yang barusan kita pancing di sini. Langsung kita olah dan kita eksekusi. Dan di sini juga ada pakis hutan. Jadi langsung aja. Oke teman-teman, jadi hari ini kita kembali melanjutkan petualangan untuk berburu ikan yang ada di sungai-sungai ini. Jadi di sini saya menggunakan serok. Rencananya saya akan serok ikan-ikan kecil yang ada di sungai sekitaran sini. Jadi sekarang saya bakal lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Jadi hari ini saya kembali melanjutkan petualangan untuk berburu ikan yang ada di sungai sekitaran sini. Jadi kali ini saya coba serok ikan yang ada di pinggir sungai yang sudah ditutupi rumput liar seperti ini. Baru saja percobaan pertama saya langsung dapat 1 ekor ikan lele kampung. Jadi ikannya seperti ini. Ini dia untuk jenis ikan lelenya nih. Langsung kita amankan. Di kampung kami ikan ini disebut dengan nama ikan kalang. Sekarang saya lanjut cari lagi. Semoga saja kita dapat banyak ikan di hari ini. Di sini saya juga dapat jenis ikan-ikan kecil lagi. Apakah teman-teman ada yang tahu dengan jenis ikan yang saya dapat ini? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi di sini kita juga dapat jenis ikan-ikan kecil seperti ini. Langsung kita amankan dulu. Jadi ikan-ikan ini saya akan amankan terlebih dahulu. Sekarang saya lanjut cari lagi. Sementara itu saya juga dapat jenis ikan kecil lagi. Kali ini ikan kecil yang memiliki corak atau bintik hitam seperti ini. Di kampung kami ini dinamakan dengan sebutan ikan tali-tali. Biasanya ikan ini suka bersembunyi di balik batu ataupun di balik dedaunan yang ada di pinggir sungai. Sekarang ikannya saya amankan dan lanjut cari lagi. Oke teman-teman, jadi di sini kita banyak mendapatkan ikan-ikan kecil. Jadi salah satunya ikannya seperti ini. Nih. Ini ikan tali pinggang namanya. Jadi kita amankan dulu. Sekarang saya lanjut cari lagi. Oh iya, sungai kecil ini dipenuhi dengan sayuran kangkung liar. Biasanya ikan-ikan juga suka bersembunyi di balik sayuran kangkung ini. Dan ternyata benar saja. Oke teman-teman, akhirnya kita mendapatkan jenis ikan maser nih ya. Ini dia jenis ikannya. Kali ini anakan ikan maser yang berhasil masuk dalam serokan. Tentu saja ikan ini akan saya amankan terlebih dahulu. Oh iya, di episode kali ini rencananya saya akan nginap 1 malam di pinggir hutan dulu sebelum melanjutkan petualangan ke dalam hutan esok pagi. Nanti saya akan dirikan camp darurat untuk tempat istirahat di malam ini. Jadi nanti saya akan mengolah hasil berburu di hari ini untuk kebutuhan konsumsi. Dan juga nanti saya akan cari kelapa muda untuk olahan ikan yang saya dapat ini. Sementara itu saya akan melanjutkan berburu ikan terlebih dahulu.
Jadi kali ini saya mendapatkan anakan ikan nila. Sudah berbagai jenis ikan yang saya dapatkan, bukti bahwa sebenarnya di sungai ini masih ada ikannya. Namun ikan yang saya dapatkan tidak ada yang besar. Itu dikarenakan ulah keserakahan manusia itu sendiri, menangkap ikan dengan cara yang salah yang tidak dianjurkan. Dan semoga saja untuk kedepannya masyarakat setempat bisa menjaga kelestarian alam sekitar. Sekarang saya bakal lanjut perjalanan lagi. Lagi-lagi di sini saya dapat anakan ikan maser yang berukuran kecil seperti ini. Jenis ikan lain yang saya dapat yaitu jenis ikan betok. Ikan ini sudah hampir susah untuk ditemukan di tempat kami. Salah satu ikan yang sering saya pancing di waktu kecil dulu. Oke teman-teman, jadi di sini kita juga dapat ikan betok nih. Jadi dulu kami sering memancing ikan ini menggunakan ulat bambu. Tapi sekarang keberadaan ikan ini sudah mulai susah untuk kami temukan. Apakah ikan betok ini masih banyak di tempat kalian? Berikan komentar kalian di bawah ini. Singkat cerita, sepertinya ikan yang saya dapat sudah cukup untuk menu makan di malam ini. Sebelum lanjut memasak, sekarang saya akan mencari tempat untuk mendirikan camp terlebih dahulu. Jadi sekarang saya memutuskan untuk mendirikan camp di tempat ini. Sekarang saya lanjut cari beberapa kayu untuk kebutuhan tiang camp yang akan saya dirikan. Pertama saya akan tancapkan satu tiang di sisi kiri dan satu tiang lagi di sisi kanan seperti ini. Oh iya, jadi nanti saya akan olah ikan hasil berburu di tempat ini. Spesial di episode kali ini saya akan bikin menu tradisional untuk malam ini. Jadi sekarang saya lanjut pasang tendanya terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi sekarang untuk tenda sudah selesai saya dirikan. Jadi sekarang saya bakal lanjut untuk mengerjakan tempat tidur dari karung bekas. Sekarang saya bakal lanjut kerjakan terlebih dahulu. Jadi saya menggunakan 2 karung bekas dan beberapa kayu untuk pembuatan tempat tidur, agar nanti saya bisa tidur dengan nyaman menggunakan cara ini. Setelah tempat tidur selesai, sekarang saya akan cari kelapa muda yang ada di sekitaran sini. Tentunya untuk olahan ikan yang sudah saya dapat tadi. Oke teman-teman, jadi sekarang saya bakal coba cari kelapa untuk olahan ikan yang sudah kita dapat tadi. Jadi sekarang kita coba cek ada kelapa di ujung sana. Sekarang saya bakal lanjut terlebih dahulu. Oh iya, di sini saya akan petik 1 buah saja untuk kelapanya. Dimana ini adalah jenis kelapa yang buahnya itu kecil-kecil. Sepertinya ini cocok untuk olahan ikan yang saya dapat tadi. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah dapatkan jenis kelapanya kali ini. Nanti kita akan olah dengan ikan. Kali ini kita bakal bikin menu tradisional. Sekarang kita bakal lanjut terlebih dahulu. Setelah dapat kelapa muda, sekarang saya akan lanjut kupas dan bersihkan ikan di pinggir sungai yang ada di ujung sana. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakal olah dulu untuk kelapa dan juga ikan yang sudah kita dapatkan tadi. Sekarang kita langsung menuju ke pinggir sungai. Singkatnya, sekarang saya sudah sampai di pinggir sungai. Pertama di sini saya akan kupas kelapa terlebih dahulu dan lanjut untuk membersihkan ikan yang sudah saya dapat tadi. Teman-teman bisa lihat ini. Ini benar-benar segar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi nanti untuk pengolahan ikannya, kita nanti olah ikannya di dalam tempurung kelapa muda ini.
Dan untuk kelapanya ini nanti akan kita parut terlebih dahulu. Jadi sekarang kita bakal siapkan bumbunya. Sementara itu saya akan siapkan semua bumbu yang akan kita olah. Tapi sebelum lanjut masak, perkenalkan dulu sebuah produk dari Gotobrek, yaitu sebuah kompor dengan desain portable, mudah digunakan dan dibawa saat bepergian. Kompor ini sudah dilengkapi juga dengan sistem penguncian gas yang tentunya ini lebih aman saat digunakan. Terdapat pengaturan api untuk menyesuaikan kebutuhan juga. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang tertarik dengan produknya, langsung aja kunjungi marketplace Goto Living seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan juga TikTok Shop. Jadi sekarang saya lanjut masak terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi di sini untuk ikannya sudah kita bersihkan. Jadi sekarang kita bakal lanjut haluskan terlebih dahulu untuk bumbunya. Di sini ada rawit hijau, ada bawang putih, bawang merah, kunyit, dan bumbu-bumbu yang lainnya. Sekarang kita bakal haluskan dulu. Di sini juga ada kelapa muda. Nanti kita bakal parut dulu untuk kelapa ini. Jadi kita masukkan ikan ke dalamnya nanti. Langsung kita olah di dalam kelapa ini. Sekarang kita parut dulu untuk kelapanya. Pertama di sini untuk kelapa mudanya akan saya parut menggunakan alat seadanya seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini untuk kelapanya sudah kita parut. Jadi sekarang kita akan campur dengan bumbu, tapi bumbunya akan kita haluskan terlebih dahulu. Selanjutnya saya haluskan semua bumbu yang sudah saya siapkan, seperti rawit hijau, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan beberapa bumbu lainnya. Oke teman-teman, jadi sekarang untuk bumbu yang sudah kita haluskan akan kita masukkan ke dalam sini. Lanjut semua bumbu akan saya campur terlebih dahulu dan diaduk-aduk agar semua bumbu tercampur merata. Sekarang ini bumbu sudah tercampur, langsung kita masukkan ikannya. Setelah semua bumbu tercampur, sekarang ikan yang sudah dibersihkan akan saya taruh di bagian atas seperti ini. Sekarang untuk ikan dan juga bumbu sudah masuk semua, kita tutup, langsung kita masak. Selanjutnya masuk ke tahap memasak. Di sini saya langsung panggang di atas kompor dengan volume api kecil aja, bertujuan agar tempurung tidak terbakar dan ikan pun akan matang dengan sempurna. Biasanya proses ini akan memakan waktu lebih lama. Oh iya, menu yang saya masak kali ini namanya punju ikan kelapa muda, dan sekarang saya akan menyalakan api unggunnya sembari menunggu punju ikan kelapa mudanya matang dengan sempurna. Oke teman-teman, jadi sepertinya ini sudah mulai matang ya. Kita pantau dulu nih. Setelah menunggu lebih kurang 1 jam, akhirnya menu spesial malam ini sudah matang dan siap untuk diluncurkan. Jadi ini dia teman-teman, menu kita pada malam hari ini. Langsung aja kita eksekusi. Karena perut sudah mulai lapar, jadi tanpa berlama-lama, sekarang menu punju ikan kelapa mudanya siap untuk dieksekusi. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita makan dulu. Nah, di sini saya udah siapkan nasi putih juga. Langsung aja kita gaskan. Oke teman-teman, ini dia untuk ikannya. Ini matang dengan sempurna ikannya. Nih teman-teman tengok nih. Tuh. Ini sangat enak sekali. Ditambah dengan kukusan kelapa muda. Tentunya menu malam ini akan terasa sangat spesial dikarenakan semua sumber makanan yang saya olah dari hasil berburu tadi siang yang langsung diolah dan dinikmati di tempat ini. Sini ada ikan lele tadi. Rasa daging dari ikannya manis, rasa dari daging kelapanya juga manis. Ini kelapa masih muda, ini enak banget, ditambah dengan rawit hijau. Sikat. Sekarang saya lanjut makan terlebih dahulu. Akhirnya makan malam pun selesai. Mengingat esok pagi saya akan melanjutkan petualangan jauh ke dalam hutan, di sini saya akan memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu.
Singkat cerita, di hari kedua, pagi ini rencananya saya akan melanjutkan petualangan untuk memancing ikan-ikan kecil yang ada di atas sana. Dan juga nanti saya akan cari sayuran liar untuk dimasak sebelum melanjutkan perjalanan. Oke teman-teman, jadi hari ini kita kembali melanjutkan petualangan untuk memancing ikan-ikan kecil yang ada di sungai di atas sana. Jadi nanti kita juga bakal mencari sayuran-sayuran liar yang ada di hulu sungai di atas sana. Sekarang kita bakal lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Pagi ini saya petik beberapa sayuran pakis untuk menu makan sebelum lanjut perjalanan ke atas sana. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita lanjut mancing, di sini kita bakal kumpulkan untuk sayuran pakis terlebih dahulu. Siapa tahu nanti kita tidak dapat sayuran apa-apa di atas sana. Jadi sekarang kita bakal lanjut untuk kumpulkan sayuran pakis terlebih dahulu. Jadi sekarang saya akan kumpulkan beberapa sayuran pakis terlebih dahulu. Sepertinya sayuran pakis ini sudah cukup. Jadi sebelum kita lanjut mancing ikan, sekarang kita bakal olah untuk sayuran pakis terlebih dahulu. Kali ini kita bakal coba bikin semur sayuran pakis. Sekarang kita lanjut untuk masak terlebih dahulu. Dikarenakan masih pagi, sepertinya menu berkuah sangat cocok menjadi menu andalan pagi ini. Pertama saya akan nyalakan perapian dan lanjut haluskan bumbu yang sudah saya siapkan. Oke teman-teman, jadi di sini saya juga menggunakan bawang merah dan juga ada bawang putih. Di sini akan kita iris-iris terlebih dahulu. Selanjutnya bawang merah dan bawang putih akan saya iris tipis seperti ini. Sekarang untuk sayuran pakisnya akan kita potong-potong terlebih dahulu. Sayuran pakis yang sudah dicuci akan dipotong-potong kecil terlebih dahulu sebelum lanjut dimasak. Tahap pertama, bawang merah dan bawang putih dimasukin seperti ini. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Sekarang kita tambahkan sedikit penyedap rasa. Biar rasanya makin lezat, tambahkan sedikit penyedap rasa lalu diaduk lagi seperti ini. Tambahkan air secukupnya lalu tinggal ditunggu sampai airnya mendidih. Oke, sekarang kita bakal masukin untuk daun pakis yang sudah kita bersihkan. Terakhir masukin sayuran pakis lalu tinggal ditunggu saja sekitar 2-3 menit sebelum kita eksekusi. Oke teman-teman, jadi sepertinya ini sudah matang. Langsung saja kita angkat dan langsung kita eksekusi. Tanpa menunggu lama, sekarang semur pakis sederhana siap untuk diluncurkan. Oke teman-teman, jadi di sini nasi putih sudah saya siapkan. Langsung saja kita eksekusi untuk sayuran pakisnya. Ini yang dinamakan dengan semur pakis. Semur pakis ini sangat cocok dikonsumsi saat cuaca dingin, apalagi di pinggir sungai seperti ini. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita sikat. Oke teman-teman, jadi ini untuk semur pakisnya. Ini benar-benar enak sekali ya. Langsung aja kita sikat. Sepertinya semur pakis ini memang sangat cocok menjadi menu pembuka di pagi ini. Sekarang saya akan lanjut makan terlebih dahulu. Setelah perut kenyang dan tenaga pun sudah mulai terisi, singkatnya saya kembali melanjutkan perjalanan. Dan semoga saja saya bisa mendapatkan ikan dengan pancing yang sudah saya bawa ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakal melanjutkan petualangan untuk memancing ikan-ikan kecil yang ada di hulu sungai di atas sana. Jadi sekarang kita bakal lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Singkat cerita, saya sampai di lokasi yang ingin saya tuju. Oke teman-teman, jadi ini adalah lokasi yang nanti kita coba pancing ikan-ikan kecil yang ada di sini. Jadi sekarang kita bakal lanjut mancing.
Tanpa berlama-lama, saya langsung persiapkan peralatan pancing dan langsung memancing ikan-ikan kecil di tempat ini. Baru saja percobaan pertama untuk umpan langsung dimakan. Oke teman-teman, jadi ini jenis ikan yang kita cari kali ini. Ikan-ikan kecil yang ada di sungai ini. Langsung kita amankan terlebih dahulu. Ikan pertama saya akan amankan dulu. Sekarang saya akan lanjut pancing lagi. Tidak menunggu lama, di sini saya kembali mendapatkan ikan-ikan kecil yang ada di sungai ini. Oke teman-teman, jadi di sini kita dapat lagi ikan kecil yang ada di sungai ini. Nih, seperti ini. Jadi di sungai ini banyak sekali ikan-ikan kecil seperti ini. Jadi langsung kita amankan dulu. Di sini kita sudah dapat sekitar 3 ekor. Jadi sekarang saya akan lanjut pancing lagi. Setelah menunggu lumayan lama, di sini saya kembali mendapatkan ikan kecil. Tapi ikan yang saya dapat malah anakan ikan baung seperti ini. Oke teman-teman, jadi di sini kita juga mendapatkan ikan baung yang sangat-sangat kecil nih. Mau gimana pun juga ikan ini akan tetap saya amankan. Jadi ini dia untuk jenis ikan baungnya nih. Sekitar beberapa ekor ikan sudah saya dapat di tempat ini. Tapi di sini saya akan tetap lanjut mancing terlebih dahulu. Dan pada akhirnya di sini saya strike lagi. Tapi malah ujung joran pancing saya yang lepas seperti ini. Padahal ikan yang saya dapat sangatlah kecil. Jadi ikan ini akan saya amankan lagi. Sepertinya ikan yang saya dapat sudah cukup untuk diolah. Dan selanjutnya saya akan cari sayuran liar untuk diolah dengan ikan yang sudah saya dapat di hari ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita coba lanjut cari sayuran yang bisa kita olah dengan ikan yang sudah kita pancing. Sekarang kita coba cari pakis di daerah ujung sana. Sekarang kita bakal lanjut terlebih dahulu. Setelah menyusuri hutan di pinggir sungai ini, akhirnya saya dapat jenis tumbuhan pakis rambut putih yang banyak tumbuh liar di sekitar hutan ini. Jadi tanpa berlama-lama di sini, untuk pakis rambut putihnya akan saya kumpulkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi di sini saya juga mendapatkan jenis pakis hutan. Jadi di sini untuk pakisnya ini berbulu berwarna putih seperti ini. Jadi ini enak sekali untuk kita olah menjadi menu masakan. Sekarang akan kita campur dengan ikan yang sudah kita pancing. Oke, sekarang kita lanjut olah masakan ini. Jadi sekarang saya akan kembali ke pinggir sungai untuk mengolah ikan dan juga pakis yang sudah saya dapatkan. Sesampainya di pinggir sungai, saya dibuat terkejut dengan ikan hasil pancing yang sudah saya dapat malah dimakan sama hewan penghuni hutan ini. Untuk ikannya malah tinggal beberapa ekor saja. Teman-teman, jadi baru saja kita tinggal sebentar untuk ikan. Jadi ini sudah dimakan oleh hewan-hewan yang ada di sini. Nih teman-teman bisa lihat, ini untuk buktinya nih. Dan sebagian ikan kita sudah pada dimakan. Tapi ini tidak menjadi masalah. Mungkin itu sudah menjadi rezeki hewan yang ada di sungai ini. Oke teman-teman, tinggal beberapa ekor saja ikan kita karena sudah diambil oleh yang punya hutan di sini. Ya udah, sekarang kita masak yang tersisa saja. Selanjutnya sayuran pakis hutan dan juga beberapa ekor ikan akan lanjut saya bersihkan terlebih dahulu.
Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil buruan kita hari ini. Di sini ada ikan yang tersisa tadi yang sudah dimakan oleh hewan yang penghuni hutan ini. Dan di sini ada pakis hutan. Langsung aja kita olah terlebih dahulu. Pertama di sini kita akan haluskan terlebih dahulu untuk cabai hijau dan juga bawang merah. Selanjutnya di sini saya akan haluskan bumbu seperti cabai hijau, bawang merah dan juga beberapa bumbu lainnya. Setelah bumbu dihaluskan, lanjut saya akan menyalakan perapian terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini adalah menu yang akan kita olah hari ini. Di sini ada ikan dan juga ada sayuran hutan atau pakis hutan. Di sini ada cabai hijau yang sudah kita haluskan. Jadi langsung aja kita olah. Pertama ikan saya masukin seperti ini. Walaupun ikannya tinggal beberapa ekor saja, tapi harus tetap kita syukuri. Setidaknya saya masih bisa diberi rezeki ikan di hari ini. Tidak semua yang kita dapat itu menjadi hak kita sepenuhnya. Buktinya ikan yang sudah saya dapat ternyata masih ada rezeki hewan lain. Sekarang ikannya sudah kering lalu diangkat seperti ini. Selanjutnya sekarang kita bakal masukin pakis hutan yang sudah kita bersihkan. Selanjutnya sayuran pakis hutan kita masukin seperti ini. Sekarang untuk sayuran pakis hutannya sudah matang lalu diangkat. Sekarang bakal kita masukin cabai hijau yang sudah kita haluskan. Masukin bumbu yang sudah dihaluskan. Dan jangan lupa tambahkan sedikit penyedap rasa. Terakhir masukin semua sayuran dan juga ikan, lalu diaduk sampai semua tercampur merata seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah menu spesial kita hari ini. Di sini ada ikan yang sudah kita pancing tadi dan di sini juga ada sayuran pakis hutan. Ini bakalan enak banget, langsung aja kita eksekusi. Oke teman-teman, jadi ini adalah ikan yang barusan kita pancing di sini. Langsung kita olah dan kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, untuk rasa daging ikan sungai ini sangatlah manis. Jadi rasa daging dari ikan ini benar-benar manis sekali ya, ikan sungai. Dan di sini juga ada pakis hutan. Jadi langsung aja. Buat teman-teman yang belum pernah coba untuk pakis ini digoreng, teman-teman wajib coba sini. Apalagi dicampur dengan sayuran pakis hutan, tentunya ini menjadi menu penutup yang sangat lezat di episode kali ini. Sekarang saya lanjut makan terlebih dahulu. Jadi mungkin segini aja dulu untuk petualangan kita di episode kali ini. Semoga saja teman-teman semua terhibur. Maaf kalau ada salah-salah kata, saya Serangkap pamit dan sampai jumpa lagi di episode petualangan berikutnya.